Halo guys, masih bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Bagi. Film ini mengisahkan tentang seorang yang bernama Ronnie. Dia adalah seorang pemberontak. Dia pun jatuh cinta kepada Sia, tapi keadaan memisahkan mereka. Bertahun-tahun kemudian, Ronnie mengetahui bahwa Sia diculik oleh juara seni bela diri, yaitu Ragav. Lalu seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan dua insan yang sedang bertemu di sebuah kereta KRD jurusan Padalarang Cicalengka. Sang wanita bernama Sia Nandan dan aktor utamanya yaitu Ronnie yang diperankan oleh Tiger Shroff. Ronnie menertawakan Sia yang tiba-tiba mesem ketika hujan berhenti. Sia tidak terima dirinya ditertawakan dan balik mengomelinya. Tadi duga, tiba-tiba kereta berhenti mendadak. Sia kembali ke tempat duduk ditemani ibu dan ayahnya Kurana yang super kocak. Ronnie yang turun lebih dulu dari kereta kembali memandang Sia untuk menggodanya. Meskipun sedikit bete, namun Sia merasa senang diperhatikan pemuda ini. Tiba-tiba melintas seorang pengusaha sekaligus atlet songong bernama Ragav dan anak buahnya. Mereka menuju kantor stasiun karena kesal kereta harus berhenti terlebih dulu. Baru saja saling mengenal satu sama lain, Sia dan Ronnie harus kembali berpisah saat Ronnie berusaha mencari ayah Sia yang dikira masih berada di luar kereta. Akibatnya, mereka berdua harus kembali berpisah karena Ronnie ketinggalan kereta yang lebih dulu berangkat. Scene berpindah ke sebuah perguruan bela diri termasyur. Sang master bernama Kailas Guruswami. Tak lama kemudian datang anaknya yang ternyata adalah si Ragav yang selama ini tinggal di Hong Kong. Di depan ayahnya, Ragav bersikap baik dan penurut. Namun di belakang ada sifat jahat yang tersembunyi dalam dirinya. Guruswami memanggil Ragav kembali ke India untuk mengikuti perlombaan perahu. Sementara itu, Ronnie yang basicnya seorang petarung jalanan datang ke perguruan ini dengan sikap cueknya menemui Guruswami. Ronnie menyerahkan surat yang dititipkan ayahnya kepada sang master. Yes. Terungkap bahwa Guruswami dan ayah Ronnie adalah teman seperjuangan ketika masih berdinas di militer. Sebelum meninggal, ayah Ronnie menulis surat tersebut dan memintanya untuk mendidik Ronnie yang baragajul dan seringkali berkelahi tanpa aturan. Terbukti, Ronnie menunjuk ke arah Guruswami dengan telunjuknya, padahal dia berusia jauh lebih tua darinya. Dalam satu gerakan saja, Master dengan mudah menjatuhkannya. Ronnie kemudian ditempatkan di sebuah kamar dengan Haris dan bocah bisu bernama Subu. Saat perlombaan perahu kembali digelar, Ragav terkesima dengan kecantikan Sia yang sedang menyaksikan pertandingan ini. Setelah berhasil menjadi juara, Ragav segera mencari keberadaan Sia. Saat Ronnie sedang memikul makanan untuk perguruannya, tiba-tiba dia bertemu kembali dengan Sia. Seakan menjadi pertanda, setiap kali mereka akan bertemu, maka hujan lebat akan turun. Ronnie kembali merayu Sia karena tidak kuasa dengan kecantikannya. Tak mau buru-buru menerima cintanya, Sia memilih untuk pulang ke rumah neneknya. Kembali ke perguruan, Ragav menunjukkan skillnya sebagai juara bertarung melawan murid-murid ayahnya. This guy's amazing. Saat dia kehilangan fokus, ayahnya langsung menghentikan latihan. Ronnie sendiri mulai menjalani hari-harinya dengan penuh disiplin tinggi, dari mulai bangun tidur harus memberi makanan kepada murid-murid hingga ditugaskan membunyikan lonceng. Ketika hujan turun, Sia mengira Ronnie yang datang ke rumahnya, namun padahal si Ragav. Saat neneknya membuatkan minum, Ragav memberanikan diri ingin melamar Sia, padahal dia tidak membawa serta ayahnya. Dengan songongnya, Ragav menyerahkan sekoper uang agar ayah Sia menyetujui lamarannya.
Kurana yang mata duitan langsung menyambar koper tersebut dan menyetujui pernikahan putrinya dengan Ragav tanpa dia tanyai terlebih dulu anaknya itu. Sementara itu, Sia menaiki sebuah menara dalam keadaan hujan lebat. Tak dia duga, Ronnie pun sedang berada di sana. Malam itu, Sia memberikan cincin pemberian ayahnya kepada Ronnie. Dan setelah itu mereka pun celepot. Pulang ke perguruan dalam keadaan mabuk, Ronnie merendahkan gurunya dan berniat pergi ke Cina untuk belajar kungfu Shaolin. Guru suami mengungkapkan sejarah di tahun 1542, Raja Buddha dari India pergi ke Cina untuk mendirikan perguruan yang disebut kuil Shaolin. Setelah mengeluarkan alkohol dalam tubuhnya, guru suami melemparkan pukulan ke arah Ronnie. Dengan refleks cepat Ronnie menangkisnya. Ternyata selama dia ditugaskan melakukan pekerjaan sehari-hari, disitulah Ronnie secara tidak sadar sedang melatih beberapa gerakan menangkis dan menendang. Kini dia sadar dan langsung memberi hormat kepada gurunya. Mulai saat itu, Ronnie mendapat pelatihan secara khusus dari guru suami. Secara drastis, Ronnie mampu menguasai berbagai jurus melebihi siswa lainnya. Ketika sedang berbelanja dengan Sia untuk hadiah gurunya, Ronnie baru mengetahui bahwa ayah Sia adalah orang yang seringkali menemaninya minum. Saat Sia pergi, tak sengaja ayahnya melihat cincin miliknya diberikan kepada Ronnie. Sudah kepalang janji kepada Ragav, tentu saja Kurana tidak merestui hubungan anaknya dengan Ronnie. Kurana kemudian memberitahu hubungan cinta anaknya dengan orang lain. Ragav yang tidak terima akan menyingkirkan orang tersebut. Tanpa sengaja, guru suami mendengar ucapan anaknya yang tidak bersikap dewasa. Guru suami mengancam anaknya ini agar menjaga etika dan akhlaknya. Saat mereka berdua sedang makan, dengan kejinya Ragav meracuni makanan hingga guru suami tewas. Komplotan anak buah Ragav kemudian menculik Subu, dan Ronnie segera mengejarnya. Lalu, ini pelajaran olahraga yang dia berikan kepada para preman ini. Satu persatu dari anak buah Ragav itu dia hajar hingga tidak berdaya. Bahkan pimpinan mereka hampir dihabisi menggunakan pipa air sebelum Subu mencegahnya. Tak terima anak buahnya dihajar, Ragav muncul dan langsung menyerang Ronnie. Dalam duel ini, kemampuan Ronnie masih berada di bawah Ragav. Ronnie segera berlari ke arah pom dan membanjiri mereka dengan bensin. Kini dia sadar, Ragav menyerangnya karena ingin mendapatkan Sia. Ronnie begitu sedih kehilangan sosok guru yang sangat dia hormati yang telah merubah jalan hidupnya. Di depan abu jenazah gurunya itu, Ronnie berjanji akan menjadi orang yang lebih baik. Tiba-tiba polisi datang untuk menangkapnya karena dituduh telah memukul dan membahayakan orang di pom bensin. Di saat itulah Ronnie melihat Ragav telah bersekongkol dengan ayah Sia. Sebelum pergi dari kota ini, Ronnie memberitahu kenyataan yang sebenarnya tentang masalah ini. Dasar ayah yang bejat, dia tega membodohi putrinya bahwa dia telah dipukuli oleh Ronnie. Bahkan cincin yang dia berikan kepada Ronnie telah dikembalikan lagi. Akibatnya, Sia telah tertipu oleh ayahnya sendiri bahwa Ronnie adalah seorang penjahat yang tega memukuli ayahnya. Beberapa bulan kemudian, Sia kini menjadi seorang aktris. Tiba-tiba Ragav dan anak buahnya datang untuk menculik Sia dan membawanya ke Bangkok. Tidak satupun polisi atau pejabat yang mau membantu menyelamatkan putrinya. Saat itulah Kurana kembali mengingat Ronnie, satu-satunya orang yang bisa membawa putrinya ke India. Ronnie telah menjadi seorang grandmaster di perguruannya. Ronnie mendapat informasi dari dokter bahwa Subu dapat berbicara kembali, namun dengan biaya operasi yang sangat besar. Produser film menemui Ronnie dan meminta bantuannya untuk membawa kembali artisnya dari Bangkok yang diculik seseorang. Berapapun biayanya akan dia bayar. Setelah melihat fotonya, Ronnie terkejut, dia adalah Sia.
Meskipun Sia dianggap telah mengecewakannya, namun Ronnie tetap menyanggupi penawaran dari produser ini. Setidaknya misi ini bisa menyelamatkan Subu, bahkan keduanya. Ronnie akhirnya terbang menuju Bangkok. Sementara itu, Raghav menyandera Sia di apartemennya yang berada di Bangkok. Ronnie yang baru sampai di Bangkok menaiki sebuah taksi yang dikemudikan orang India buta ditemani adik iparnya sebagai penunjuk arah. Selama ini mereka berdua sibuk mencari uang agar bisa kembali ke India. Sampai di tempat tujuan, Ronnie mengajak keduanya ikut masuk dan imbalannya dia akan memberikan uang yang lebih banyak. Ternyata tempat ini digunakan sebagai arena pertarungan bebas. Ronnie menyuruh si supir taksi memasang taruhan seluruh uangnya karena Ronnie akan melawan si juara tak terkalahkan di tempat ini. Ketika pertarungan baru saja dimulai, semua orang tiba-tiba terdiam ketika Ronnie mampu menumbangkannya hanya dalam satu kali tendangan. Bos pemilik tempat ini langsung memotret wajah Ronnie. Dia kemudian tinggal bersama supir taksi buta ini dan saudaranya. Di keesokan harinya, para preman mengejar Ronnie. 3 lainnya bahkan mengejar si Mang supir taksi. Ronnie kembali menunjukkan skillnya untuk menghajar mereka. Ketika bosnya menodong supir taksi, Ronnie muncul dan membalikan keadaan. Dari mulutnya, Ronnie mendapatkan alamat rumah anak buah Raghav yang bernama Biju. Sesampainya di lokasi, Ronnie langsung menendangnya. Lokasi markas yang digunakan Raghav untuk menyandera Sia bukanlah tempat sembarangan. Ratusan tentara pribadi Raghav menjaga lokasi itu dilengkapi detektor logam dan mesin X-ray. Mereka berasal dari pembunuh profesional, penjahat kelas teri, hingga petarung India berada di markasnya. Salah satu yang terkuat adalah Yong yang sengaja diimpor dari India. Sia yang sedang disandera mencoba untuk melawan mereka, namun sialnya kepala Sia dipukuli oleh pengawal Raghav. Biju mendapat informasi kalau Sia dibawa ke sebuah rumah sakit. Ronnie bergegas pergi ke rumah sakit itu dibantu mamang sopir. Dia menyamar menjadi seorang dokter agar bisa masuk ke ruang perawatan Sia. Sia terkejut saat melihat kembali Ronnie. Tidak ada waktu untuk berbincang, Sia mencoba kabur menggunakan pakaian perawat. Sialnya, mereka berpapasan dengan Raghav. Ayo, keep moving. Ronnie berpura-pura akan menyayat leher Sia jika dia berani mendekat. Mereka berdua berhasil kabur dibantu si sopir taksi. Kim yang berada di dalam bagasi tertembak mati oleh anak buah Raghav. Sontak saudaranya Yong tidak terima. Malam itu Sia dan Ronnie melanjutkan perjalanan menggunakan perahu. Kalung berlian yang dia dapatkan dari Raghav diberikan kepada si mang supir. Dalam hati kedua insan si Jolly ini masih memendam rasa yang kuat. Esok hari, keduanya berselisih menutupi perasaan sebenarnya. Ronnie beralasan dia melakukan ini karena uang. Namun tiba-tiba, hujan kembali turun. Sia terkejut Ronnie masih menggunakan cincin yang dia berikan, padahal ayahnya telah memberikan cincin itu kepadanya. Mereka berdua kini sadar telah tertipu oleh ayah Sia yang diperdaya oleh Raghav. Tiba-tiba Raghav dan komplotannya kembali muncul. Saat itu juga Biju dan Yong menghajar Ronnie, bahkan ditembak hingga terjatuh ke dalam danau. Ronnie rupanya selamat.
dia kembali datang ke markas Ragav dan langsung menghajar satu persatu puluhan pengawal yang menjaga markasnya. Tidak ada kata ampun, dia babat habis komplotan penjahat ini. Rupanya, Biju tidak benar-benar membunuh Ronnie. Dia menganggap apa yang dilakukan Ronnie adalah benar. Namun Ragav yang tidak terima langsung menggorok leher temannya ini. We have an intruder in the building. Whoever kills us, let's have some fun. Ronnie kembali beraksi saat dihadang anak buah Ragav. Seakan tidak ada habisnya, Ronnie kembali mengeluarkan seluruh kemampuannya saat berhadapan dengan si kulit hitam. Sementara itu, Xia mencoba memanfaatkan situasi ketika mereka lengah. Sialnya, dia kembali dicegat anak buah Ragav. Beruntung, dia dapat mengalahkan mereka. Setelah mengalahkan si hitam, Ronnie harus berhadapan dengan Yong. Bukan lawan yang sembarangan, karena Yong mampu mematahkan serangan Ronnie bahkan balik menghajarnya. Dia berhasil menumbangkan anak buah Ragav yang dianggap paling kuat ini. Kini, satu-satunya musuh yang tersisa adalah Ragav. Kembali bangkit, Ronnie berusaha meladeni anak gurunya ini. Ronnie baru mengetahui Ragav tega membunuh ayahnya sendiri. Meskipun dia darah dagingnya, namun bakat mengalir dalam pembuluh darahnya. Jurus pamungkas yang diajarkan gurunya mampu menumbangkan Ragav. Dia berharap gurunya tenang berada di alam sana. Ditemani Xia, Ronnie menjadi Grandmaster dan meneruskan perguruan yang ditinggalkan guru suami. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film Bagi ini? Nama lain dari film ini adalah Bagi A Rebel for Love. Saya merasa judul ini memang sangat cocok. Pasalnya, film ini bisa memberikan keseimbangan antara sisi emosional dengan sisi laga. Keduanya saling membantu. Premis cerita yang diambil sangat sederhana dan klasik. Saya menyebutnya sebagai cinta segitiga si kaya dan si miskin. Film ini membuat saya melihat baik India dan Thailand adalah tempat yang sangat eksotis dan mahal. Rasanya, kedua tempat ini memang wajib untuk menjadi tujuan berlibur idaman banyak orang. Namun ketika kalian berlibur, tidak lupa juga dengan membawa kopai untuk disuruput dulu. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.